Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mustabir dengan NIM 2530173. Di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu mengantar proses manufaktur dan proses milling. Terima kasih. Secara etimologi, manufaktur berasal dari kata Latin yang pertama itu manus atau tangan, dan factus itu yang atau membuat. Dulu memang kita pakai tangan, tapi sekarang manufaktur adalah sistem kompleks yang melibatkan teknologi, mesin, dan manajemen energi untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi secara massal. Inti dari manufaktur adalah mengubah nilai tambah atau menambah nilai tambah. Bayangkan, sebongkah aluminium seharga Rp50.000 setelah masuk ke pabrik dipotong dengan mesin milling, dibentuk dan dirakit, ia bisa jadi komponen mesin pesawat seharga jutaan rupiah. Proses manufaktur bukan cuma soal mesin, tapi soal efisiensi. Ada 3 hal yang saling berkaitan di sini, yaitu yang pertama material atau bahan apa yang dipakai, yang kedua itu proses, bagaimana kita cara membuatnya, dan yang terakhir itu sistem, bagaimana orang dan mesin bekerja sama atau saling bersama-sama menyelesaikan masalahnya atau bekerjanya. Secara garis besar, proses manufaktur dibagi menjadi beberapa kategori utama. Yang pertama itu forming atau pembentukan, seperti pengecoran, casting, atau yang terakhir itu penempaan atau forging, di mana material dipaksa berubah bentuk. Yang kedua itu machining atau pemesinan, proses pengurangan bahan seperti milling dan bubut yang sering kita dengar. Ketiga itu joining atau penyambungan, seperti pengelasan, welding, atau perakitan baut. Adapun ada aditif manufaktur, teknologi terbaru seperti 3D printing yang menyusun material lapis demi lapis. Jadi kesimpulannya yaitu manufaktur bukan sekadar bengkel motor. Ia adalah tulang punggung ekonomi sebuah negara dan tempat lahirnya inovasi teknologi. Baik, selanjutnya saya akan membacakan materi yaitu proses milling. Milling adalah proses permesinan di mana material atau benda kerja dipotong menggunakan alat potong yang berputar atau cutter untuk menghasilkan bidang datar, alur, atau bentuk yang kompleks. Adapun prinsip utama yaitu berbeda dengan bubut atau latih, di mana benda kerjanya yang berputar, sedangkan pada proses milling alat potongnya yang berputar, sementara benda kerja bergerak maju atau feeding ke arah pahat. Komponen utama dan sumbu kerja, vertical milling atau spindle poros utama tegak lurus, cocok untuk lubang dan permukaan atas. Yang kedua, horizontal milling, spindle mendatar, cocok untuk pemotongan berat atau pembuatan alur yang panjang. Ketiga, sumbu aksis, sebutkan bahwa mesin standar bekerja pada 3 sumbu, yaitu sumbu X kiri kanan, Y maju mundur, dan Z naik turun. Adapun teknik pemotongannya yaitu konvensional milling, arah putaran pahat berlawanan dengan arah gerak benda kerja, atau chip tatal, mulai dari tipis ke tebal. Clamp milling, arah putaran pahat searah dengan gerak benda kerja. Hasil permukaan biasanya lebih halus dan beban pada mesin lebih stabil. Umum digunakan pada mesin CNC. Adapun parameter pentingnya yaitu cutting speed atau V, kecepatan putaran pisau berdasarkan jenis material, feed rate, kecepatan gerak beja atau benda kerja, depth of cut, kedalaman pisau memakan benda kerja dalam suatu lintasan, coolant, penggunaan cairan pendingin untuk mencegah panas berlebih dan memperpanjang umur pahat. Adapun keunggulan dan penggunaan, proses milling sangat fleksibel dan mampu menghasilkan berbagai bentuk kompleks seperti roda gigi, uliran, spiral, hingga komponen mesin presisi tinggi. Saat ini banyak mesin milling yang sudah menggunakan sistem CNC atau Computer Numerical Control yang dikendalikan oleh komputer untuk menjamin akurasi dan konsistensi produksi massal. Nah, kesimpulan dari proses milling yaitu secara sederhana, milling adalah solusi manufaktur untuk membuat komponen dengan bentuk kompleks dan presisi tinggi.
Kekuatan utamanya terletak pada fleksibilitas alat potongnya yang mampu menyayat material dari berbagai sudut, menjadikannya proses paling esensial dalam industri pembuatan mesin dan otomotif. Terima kasih.